Iya Pak, Baik, selamat pagi semua ya. Salam sehat selalu semuanya. Sehat-sehat aja kan? Penting banget ya kesehatan sekarang. Oke, kita akan membahas subbab 3.3 dan 3.4. Tapi saya mau melanjutkan sedikit pembahasan soal terakhir yang menurut saya agak aneh. Kalian lihat lagi nggak tuh soal terakhir yang drone dan mobil itu? Ini bukan karena saya suka main drone, jadi saya bahas lagi soal ini ya. Kalian tahu nggak saya suka main drone? Oke, sudah saya bagikan PowerPoint-nya, tampak nggak? sudah Pak. Tampak, Oke, Pak. oke, terima kasih. 1 Oktober, udah bulan Oktober sekarang ya. Ini materi kuliah sebelumnya. Kita sudah membahas maksimum dan minimum, kemonotonan dan kecekungan. Nah, kemarin tutorial membahas soal dari bab 2 laju berkaitan ya. Saya pikir-pikir lagi jawabannya nggak masuk akal, tapi eh, soalnya memang mungkin kurang cermat juga nih angka-angkanya. Kalau kita pakai gambar seperti ini, drone-nya bergerak ke kanan karena itu yang diketahui pertama. Kemudian mobil bergerak dari arah berlawanan, jadi mobilnya dari sebelah kanan ke kiri gitu ya. Jadi sesuai lah berlawanan gitu. Jadi negatif gitu kecepatannya nantinya. Walaupun ternyata nanti jawabannya eh, ternyata positif. Ini yang saya pikir soal ini apa nggak salah angka-angkanya gitu ya. Kalian hitung-hitung lagi nggak ini kemarin? Jessica hitung lagi nggak ini kemarin? Iya, Pak. Hitung, Pak. Terus dapatnya tetap. Nah, Dapatnya sih ini, Pak. Kalau kemarin kan, bentar, ambil dulu, Pak. ya, Pokoknya oke. kemarin itu kalau nggak salah Bapak ditambah, saya dikurang, apa Ya, kebalik ya gitu. kebalik-kebalik gitu ya. Tapi setelah dibetulkan malah menurut saya malah jadi lebih hancur. Ini kan gambarnya oke ya, gambarnya oke ya. Saya pakai huruf D untuk drone, M untuk mobil, D bintang untuk proyeksi drone pada jalan gitu ya. Nah, eh, di sini jaraknya itu X. X ini sama dengan M min D, bintang kan? Betul? Jadi dari eh, titik proyeksi drone ke posisi mobil gitu ya. Jadi yang di kanan kurang yang di kiri gitu kan. Nah, jadi dx dt kan dm dt minus dd bintang dt. Nah, dm dt tidak tahu, dd bintang 20. Dan itu kita kurangkan ya jadi minus 20. Jadi bayangkan kalau dm dt-nya juga diketahui, tentu saja karena arah berlawanan itu bilangan negatif. Misalnya minus minus 20 juga gitu ya. 20 tapi dalam arah berlawanan jadi minus 20. Jadi minus 40. Dan itu wajar ya. Si jarak ini kan makin makin kecil gitu ya. Dari D bertambah ke kanan, dari M berkurang ke kiri. Jadi total pengurangannya jadi lebih besar. Nah, lalu kemarin kita hitung
DXDT itu kemarin kita hitung dari persamaan ini kan. Dari persamaan ini kita dapat 2L DLDT sama dengan 2X DXDT. Ya, duanya coret. L-nya diketahui ketika L sama dengan 37. Ketika L sama dengan 37. Nah, oh ini bentar. Jarak mereka ini D dengan M atau D bintang dengan M? D bintang dengan M kan ya? D dengan M kan ya? L itu ya. Ya, ya oke. Nah, ketika L 37, DLDT sama dengan minus 15 kan gitu ya? Oke, jadi ketika nah dari situ kita masukkan 37 kali min 15 lalu X-nya X-nya 35 kemarin ya kita dapat ya. X-nya 35, sini X sama dengan 35 lalu dx dt gitu. Dari sini kan dapat dx dt ini sih tetap minus 111/7. Nah, kalau dimasukkan kemudian ke atas, dari sini kita akan dapat DMDT. DMDT 20 ditambah DXDT. Nah, 20 ditambah minus 111/7 itu positif. Apa itu masuk akal? Masuk akal sih. Ya, kembali ke gambar di atas. Ketika ini bertambah, katakanlah dalam 1 detik bertambah 20 meter kan? Nah, kalau si M-nya juga bertambah ke kanan, bayangkan gambar ke kanan, kan itu lajunya jaraknya berkurang juga kalau M-nya bertambahnya lebih kecil. Betul nggak, Jessica? Iya, Pak, benar. Jadi si M-nya tuh bukan datang dalam arah yang berlawanan gitu. M-nya ikut pergi juga, tapi dengan kecepatan yang kecil gitu loh. Dan hasil hitung-hitungan ini memang DMDT itu 20 dikurangi ini tuh cuman berapa? Cuman 4 koma gitu loh. Jadi soal ini mungkin angkanya kurang cermat atau informasinya ada yang eh, tidak tepat ya. Jadi mungkin tanda min atau plusnya. Tapi kira-kira begitu tentang soal nomor 39 ini. Kapan-kapan kita lanjutkan lagi soal 40 dan seterusnya. Kapan-kapan. Minggu depan lah ya. Minggu depan kita lanjutkan lagi pembahasan soal-soal dan kalau Anda juga coba lagi soal-soal yang sudah dibahas, dibaca-baca lagi, dihitung-hitung lagi juga. Kalau ternyata jawaban ini salah ya kita koreksi bersama. Tapi kayaknya sih ya memang begitu gitu ya. Oke. Hari ini kita akan membahas dua subbab ini seperti saya katakan tadi, maksimum dan minimum lokal yang pertama, kemudian subbab kedua masalah maksimum dan minimum. Jadi untuk maksimum dan minimum lokal ini kalian diharapkan nanti bisa menentukan nilai maksimum dan minimum lokal dari suatu fungsi yang diberikan. Apa sih maksimum dan minimum lokal itu? Kita definisikan di sini nilai FC gitu kalau kita punya fungsi f ya. Jadi selalu objek kita saat ini adalah fungsi gitu ya. Kalau kita punya fungsi f terdefinisi pada suatu interval, jadi f-nya terdefinisi pada interval i gitu ya. Saya tulis di sini f terdefinisi pada interval i. Gitu. Nilai FC disebut nilai maksimum lokal
F jika, jadi di sini C-nya anggota I. Jika terdapat delta positif, ini kayak definisi limit ada delta, tapi maksudnya untuk ini nih nanti memang ada hubungannya juga dengan istilah dekat atau sekitar gitu ya. Jadi jika terdapat delta positif itu artinya nanti di sekitar C, nilai FC itu lebih besar atau sama dengan nilai Fx untuk X yang berada di sekitar C. Jadi di sekitar C itu bunyinya jadi atau dinyatakannya dalam untuk himpunan adalah sebagai I iris selang C min delta, C plus delta. Ya. Jadi kalau digambar ini garis bilangan itu ada C min delta, C plus delta itu kan interval yang sedikit ke kiri dan sedikit ke kanan dari C gitu ya. Jadi seperti itu. Jelas ya? Jadi ini C min delta, itu C plus delta. Nah, I-nya entah apa, saya tidak gambar I-nya di sini. Tapi yang C min delta, C plus delta selang seperti itu. Nah, nilai FC disebut nilai minimum lokal kalau ketaksamanya dalam arah sebaliknya ya. Jadi FC lebih kecil atau sama dengan Fx untuk X pada daerah di sekitar C itu. Definisi ini jelas ya? Oke. Nah, nilai maksimum atau minimum lokal itu disebut nilai ekstrim lokal. Saya nggak konsisten, ini belum saya edit ekstrim lokal. Jadi contoh, kalau kita punya grafik, kalau ditambah, ya ini maksimum lokal, ini minimum lokal, sebetulnya X-nya sih gitu ya. Tapi, enggak, ini nih ya antara nilai dan titiknya dua hal ya sebetulnya. Ya ini sekedar ilustrasi aja, saya menunjuk ke titik pada kurvanya, tapi yang dicari nanti nilainya atau X-nya ya. Ini maksimum lagi, seperti sinus lah gitu ya, sinus atau cosinus. Ini min lagi, jadi bisa dalam sebuah fungsi itu bisa terdapat beberapa nilai maksimum lokal ataupun nilai minimum lokal gitu ya. Bisa banyak, bisa satu, bisa tidak ada juga bisa ya. Oke? Oke nggak Adit? Oke, Pak. Ya, oke Oke, gitu Pak. dong. Jawab ya. Kalau nggak saya ngadepin layar terus, nggak tahu kalian lagi ngapain di sebelah sana. Nah, untuk menentukan nilai ekstrim lokal, ini senjata kita nih. Yang disebut dengan uji turunan pertama. Mungkin di SMA juga udah diperkenalkan. Ya. Misalkan F continue di C. Jadi syarat pertama continue di C. Kemudian syarat berikutnya turunannya ada dan jika ya ini jika F aksen X positif di sekitar kiri C, di sebelah kiri C, di sebelah kiri tapi nggak jauh-jauh gitu ya. Dan F aksen X negatif di sekitar kanan C, jadi tadi sebelah kiri lalu ini sebelah kanan, maka FC merupakan nilai maksimum lokal. Kenapa demikian? Ilustrasinya begini, ini titik C-nya. Jadi ini absisnya adalah C gitu ya. Di sebelah kirinya tuh positif, itu kan berarti nanjak gitu ya. Lalu di sebelah kanannya negatif.
berarti turun gitu ya. Nah, maka di C mestilah merupakan nilai maksimum lokal. Di gambar ini F aksen C sama dengan 0, tapi ingat ekstrim itu tidak harus selalu titik stasioner, bisa juga titik apa? Titik ujung. Ya, kalau Sama di gambar titik ini bukan, singgul. ya, di gambar ini bukan titik ujung. Berarti ada kemungkinan lain yaitu Titik singular. titik singular ya. Titik singular. Jadi bisa aja di situ tuh patah gitu, bisa aja. Tapi sebelah kirinya punya turunan, sebelah kanannya punya turunan, ya. Nah, kalau di sebelah kirinya negatif dan di sebelah kanannya positif, maka FC merupakan minimum lokal. Jadi yang gambar kedua ini. Turun, lalu meninggalkan titik itu naik gitu ya. Di titik itu sendiri mungkin punya turunan. Kalau punya turunan pastilah turunannya sama dengan 0, titik stasioner. Tapi kalau tidak punya turunan juga mungkin. Jadi titiknya merupakan titik singular gitu ya. Nah, kalau bertanda sama, mungkin juga bertanda sama bisa positif-positif gitu. Positif, lalu positif lagi. Ya itu bukan ekstrim. Ya, bukan nilai ekstrim. Ada pertanyaan? Oke. Ini tidak dibuktikan, tapi dari ilustrasi ini barangkali cukup jelas ya. Kalau turunannya positif di sebelah kiri C, maka di sebelah kirinya itu ingat F aksen itu limit gitu ya. Jadi kalau turunannya positif ya dari kemonotonan maka di sebelah kirinya tuh naik gitu ya. Naik kemudian sampai di titik C, FC. Kemudian setelah itu turun gitu ya. Jadi secara intuisi saya kira cukup jelas. Nah, berikutnya contoh untuk menentukan nilai maksimum dan minimum lokal. Ingat contoh ini sudah kita bahas sebelumnya. Jadi saya memakai contoh ini berulang-ulang, tetapi dengan aspek yang kita bahas berbeda-beda ya. Dan senjata atau teorema yang kita pakai juga berbeda. Jadi untuk memakai uji turunan pertama kita turunkan tentunya. Dan kita dapat turunannya 3x kuadrat min 12. Kita faktorkan 3 kali x min 2 kali x plus 2. Dan kita periksa tandanya. Kita dapatkan positif di sebelah kiri min 2. Negatif di antara min 2 dan 2. Positif di sebelah kanan 2. Nah, ini sudah cukup untuk menyimpulkan bahwa di sebelah kiri min 2 tuh naik, lalu turun, lalu naik lagi gitu ya. Maka menurut uji turunan pertama, F min 2 merupakan nilai maksimum lokal. Jadi F min 2 mestilah maksimum lokal. F2 mestilah minimum lokal. Sesuai dengan yang kita pernah lihat pada grafiknya. Grafiknya masih ingat? Frida ya yang waktu itu menjawab ya. Tapi grafiknya saya tayangkan juga di slide kuliah saya. Nanti akan ada lagi grafiknya saya kira. Ya, nah ini kan grafiknya. Jadi yang min 2 itu sekarang, yang waktu Frida kerjakan dulu daerah asalnya dibatasi pada interval min 3,3 kan. Sehingga nilai di min 2 itu
merupakan maksimum global dan nilai F di 2 itu merupakan nilai minimum global. Tapi kalau sekarang 16 itu merupakan nilai maksimum lokal. Kenapa nilai maksimum lokal? Karena kalau dilanjutkan grafiknya ini ke sebelah kanan itu masih ada yang lebih besar ya daripada 16. Demikian juga kalau kita lanjutkan ke sebelah kiri ini ada yang lebih kecil daripada min 16 gitu. Jadi dua titik ini tuh memang maksimum lokal dan ini adalah minimum lokal gitu ya. Nah, lokal tuh ya kalau dibandingkan dengan di sekitarnya aja, kalau hanya di sini saja, ya dia memang paling besar gitu ya. Oke, jelas? Jelas. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Nah, sekarang ada senjata lagi nih. Uji turunan kedua. Jadi kalian dilengkapi, diberi banyak senjata gitu ya. Buat apa coba? Supaya nanti bisa mengerjakan banyak soal. Nah, nanti kan kalian memang akan diberi kuis, diberi ujian. Oh ya, minggu depan udah minggu ke-7 kuis lagi ya. Ya ampun, cepet banget ya. Kayaknya ini dosen-dosen pada lupa nih, minggu depan kuis lagi. Saya ingatkan dulu deh. Koordinator fakultas. Ini kayaknya lupa loh. Minggu depan sudah minggu. Cepat ya. Sudah minggu ke-6 ini. Oke, uji turunan kedua. Misalkan f aksensia sama dengan 0 dan f mempunyai turunan kedua. Jadi di sini hipotesisnya fungsinya mempunyai turunan kedua pada suatu selang yang memuat C. Nah, jika turunan keduanya negatif, maka FC merupakan nilai maksimum lokal. Kenapa? Karena mestinya saya punya gambarnya, tapi enggak ya. Oke. Jadi jika turunan keduanya negatif, maka FC merupakan nilai maksimum lokal. Karena turunan kedua negatif itu grafiknya cekung ke bawah. Cekung ke bawah, begitu kan? Ya, berarti di situ maksimum lokal. Oh ya, di sini sudah dimisalkan turunan pertamanya 0. Jadi garis singgungnya di situ horizontal. Artinya nanti tidak ada yang lebih tinggi di situ ya. Cuman kan sebelum kita simpulkan dia maksimum atau minimum, pilihannya kan ada dua itu. Nah, turunan keduanya itu yang menentukan. Kalau cekung ke atas lain lagi. Kalau cekung ke atas, ya, kalau cekung ke atas ya grafiknya, fungsinya mencapai minimum lokal. Jadi kalau cekung ke atas sama ya, asumsinya sama. Di situ turunannya 0, berarti grafiknya cekung ke atas tuh ya seperti itu. Jadi dia minimum lokal. Nah, kalau turunan keduanya 0, tidak ada kesimpulan apa-apa. Hati-hati ya, tidak ada kesimpulan apa-apa. Jangan dipaksakan mengambil kesimpulan sekalipun Anda pikir, oh berarti titik belok gitu kan. Belum tentu juga. Belum tentu juga. Yang turunan keduanya 0 tapi bukan titik belok, bisa jadi ada. Saya kasih contoh. Sebentar di slide berikutnya ada nggak ya? Mungkin saya tanya kalian, yang turunan keduanya 0
tapi bukan titik belok. Jadi turunan keduanya 0, tapi ternyata nilai ekstrim lokal di situ. Kan itu tidak melanggar ini ya. Ini jika maka. Jika maka. Pertanyaannya, kalau turunan keduanya 0, bisa nggak jadi nilai maksimum lokal? Bisa. Kan ini kan bukan jika dan hanya jika. Ini kan arahnya ke kanan kan. Arahnya ke kanan. Jika P maka Q gitu ya. Kalau tidak P, apakah masih bisa Q? Masih bisa. Ada contohnya? Apa yo? Fx sama dengan? Ada yang tahu nggak? Aulia. Aulia udah jarang jawab sekarang. Karena nunggu giliran huruf A ya. X pangkat 3 ya nggak? Kalau X pangkat 3 titik belok. Kalau X pangkat 4 bukan Pak ya? Ya, Soalnya betul. X pangkat 4. Jadi di sini turunan kedua di 0 sama dengan 0. Tapi X pangkat 4 tuh grafiknya seperti parabola cuma lebih ramping ya. Lebih menjulang gitu ya, lebih curam gitu ya. Dan di X sama dengan 0 tercapai nilai minimum. Ya. Gitu. Betul. Betul banget contohnya ini. Ya. Contoh. Kalau X pangkat 3, turunan kedua 0. Di situ titik belok. Kalau dilanjutkan X pangkat 5, titik belok. X pangkat 6, bukan titik belok gitu ya. Nah, balik lagi. Contoh yang sama, tapi sekarang pakai senjata turunan kedua. Jadi gitu ya. Nanti kalian bisa pilih-pilih senjata yang tepat atau senjata yang ampuh untuk soal yang kalian hadapi. Tapi jangan lupa hipotesisnya diperiksa. Jadi ini dicari dulu turunannya dan 0 di X sama dengan 2 dan X sama dengan min 2. Maaf, saya terbalik urutannya. X sama dengan min 2 dan X sama dengan 2. Nah, uji turunan keduanya dihitung di dua titik itu. Jadi kita hitung turunan keduanya adalah 6X. 6X itu negatif kalau X-nya min 2. Jadi F-2 merupakan nilai maksimum lokal. Kesimpulannya sama ya. Anda melihat di sini bahwa dengan senjata yang berbeda ya kesimpulannya tetap saja sama. Hanya bedanya kita di sini tidak meriksa tanda turunan pertama. Tapi kita langsung hitung turunan kedua dan kita hitung di titik stasioner. Hanya di titik stasioner menghitungnya ya. Jadi turunan kedua ini cukup ampuh ya. Kita tidak menghitung tanda turunan di sebelah kiri kanan titik itu, hanya melihat kecekungannya, kita bisa menyimpulkan di titik itu merupakan nilai maksimum lokal atau minimum lokal, atau bukan. Gitu ya. Atau tidak dapat diambil kesimpulan. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Nah, kalian sudah diberi 2 senjata, sekarang hadapi soal-soal gitu ya. Nih, soal-soalnya. Coba, mungkin tutorialnya nggak ngejar ya, jadi sekalian aja di waktu, di sela-sela kuliah ini dibahas soal-soal yang terkait dengan topik atau bahasan pada waktu kuliah itu, gitu ya. Oke, yang 2 soal pertama, kalian gunakan uji turunan pertama. Jadi, uji turunan pertama ya kalian harus
bisa menggunakannya juga. Kadang-kadang uji turunan kedua nggak berhasil, ya uji turunan pertama. Ingat tadi uji turunan kedua bisa tidak memberi kesimpulan. Tapi kalau yang X pangkat 4 tadi, kalau pakai uji turunan pertama, dapat kesimpulannya. Ya, betul nggak? Tadi siapa yang jawab X pangkat 4? Saya, Pak. Iya. Kan kalau pakai uji turunan kedua kan tidak dapat kesimpulan karena turunan keduanya di 0 itu sama dengan 0. Jadi uji turunan pertama dilirik lagi gitu ya. Oke, saya beri waktu untuk mengerjakan sebanyak-banyaknya. Semuanya kalau bisa dalam waktu 3 menitan. Tentu nggak selesai, nggak apa-apa. Kita lihat. Mungkin fokus ke nomor 2 gitu ya. Barangkali nomor 2. Saya mau menuangkan kopi dulu. Kalian udah sarapan? Sudah, Pak. Yang sudah tentu jawabnya sudah. Ada yang belum, Kak? Belum, Saya Pak. Pak belum. Aduh. Jangan-jangan kuliahnya sambil sarapan nih. Gak apa-apa lah. Asal jangan ini aja. Membuat kita ngiler gitu. Tapi kalian nggak bagi-bagi. Kalau saya ganti screen gini, kalian sih dari tadi lihat ini ya, layar ya, lihat PPT saya ya. Iya, Pak. Iya. Coba. Nomor 2 ya. Oke, kita samakan jawabannya. Nomor 2. Kita samakan jawabannya. Di sini cukup barangkali H aksen X sama dengan berapa nih? Setengah minus cos X. X-nya di antara 0 sampai 2pi saja. Dan 0-nya dan 2pi-nya nggak ikut. Jadi di sini 0. Nah, ini sama dengan 0 untuk X sama dengan berapa? Cos X sama dengan setengah. Cos X sama dengan setengah itu pi per 3. Bentar, ini pi per 3 ya. Terus berapa lagi yang sama dengan setengah? 5 per 6 V. 5V per 3. Jadi dekat dengan 2pi ya. Gitu ya. Nah, sebelah kiri pi per 3, antara 0 dan pi per 3, tandanya positif apa negatif? Setengah min cos X. Tandanya positif apa negatif?
cos X-nya lebih besar dari setengah. Jadi ini saat setengah dikurangi sesuatu yang lebih besar. Positif ya. Negatif ya. Kemudian positif gitu. Ini negatif lagi. Oke? Betul ya? Nah, jadi kesimpulannya apa? Nilai max atau min lokal itu H pi per 3 sama dengan berapa nih H pi per 3? Pi per 3 per 6, pi per 3 per 2 jadi pi per 6 dikurangi sin pi per 3. Sin pi per 3 itu berapa? Setengah akar 3 ya. Lalu nilai maksnya H 5 pi per 3. Aduh, mohon maaf, ini kalian isi ya. Tempatnya nggak cukup. Oke, seperti itu. Nah, kalau uji turunan kedua mungkin kita pilih yang nomor 3 deh. Jangan semuanya trigonometri. Tadi nomor 2, sekarang nomor 3. Kita kerjakan sama-sama langsung ya. Jadi pertama kita cari turunannya dulu. Cari titik stasioner. Di sini kita dapat 1 min 1 X kuadrat. Dan ini 0 untuk X sama dengan plus minus 1. Gitu ya. Kemudian kita cari turunan keduanya. Turunan keduanya 2 per X pangkat 3. Nah, di sini ada 2. Turunan kedua di min 1 sama dengan min 2. Ini negatif. Jadi di sini G min 1. Yang G min 1 sama dengan berapa di sini? Kalau min 1, min 2 ya. Min 2. Ini Pak, maaf Pak. ya. Tidak kelihatan Pak kotretannya. Ketutupan Pak. Ketutupan apa? Maaf Pak, ketutupan kepala Bapak. Oh, saya ngapain tadi ya? Saya stand out. Bentar, ini saya tadi klik. Apa yang saya lakukan tadi ya? Tadi saya melakukan sesuatu. Mungkin coba ulang share screen-nya aja. Aduh, bercanda sih ya. Ya. Diulang. Ya. Ya. Udah kelihatan sekarang? Sudah Iya. Pak. Kepala saya masih muncul. Oke, jadi saya ulangi ya. Tadi saya menulis G aksen X sama dengan 1 min 1 X kuadrat. Ya, jadi dan dia 0 untuk X sama dengan plus atau minus 1. Jadi kita dapat 2 titik stasioner. Lalu kita hitung turunan kedua. Jadi setelah turunan pertama kita hitung turunan kedua. Lalu kita hitung di kedua titik stasioner itu. Yang pertama di min 1 nilainya turunan keduanya min 2 negatif. Berarti G min 1 yang sama dengan min 2 itu merupakan min atau max lokal.
Max. Max. Kalau cekung ke bawah berarti dia max lokal gitu ya. Kesimpulannya max lokal. Lalu turunan kedua di 1 sama dengan 2 positif. Jadi G1 sama dengan berapa? Sama dengan 2. Itu merupakan min lokal. Maaf warna tulisannya jadi merah karena gonta-ganti tadi stop presenting lagi otomatis defaultnya kok merah ya. Begitu ya. Tentunya kalian kalau menjawab PR khususnya ya pakai kata-kata lah ya. Ini kan kotretan di ruang yang sempit, yang terbatas, jadi nggak pakai kalimat-kalimat. Ada pertanyaan? Bapak izin bertanya. Silakan. Kalau misalnya titik ujung selang itu gak bisa pakai teorema yang teorema uji turunan pertama, gak bisa pakai teorema uji kedua. Berarti membuktikan dia titik maksimum atau minimum gimana, Pak? Oke. Sebetulnya pertanyaan kamu bagus ya. Kalau kita mundur lagi ke beberapa slide yang kalau uji turunan kedua nggak bisa dipakai, tapi uji turunan pertama tuh masih bisa dipakai. Uji turunan pertama tuh masih bisa dipakai kalau C-nya merupakan titik ujung selang. Tapi otomatis yang diperiksa hanya satu sisi kan. Misalnya kalau C-nya titik ujung kiri. Berarti yang kita periksa ke kanan kan? Sebelah kanannya. Iya, Pak. Nah, coba kamu simpulkan. Kalau turunan di sebelah kanannya positif, positif saja. Maka C itu merupakan apa? Minimum. Minimum lokal. Kalau ke sebelah kanannya negatif, Maksimum. maksimum. Sekarang ujung kanan. Ujung kanan kita periksa di kirinya. Kalau di sebelah kirinya positif, turunannya Maksimum. maksimum. Kalau negatif, Minimum. nah bisa tuh. Biasanya pertanyaan kamu tuh bisa muncul di soal juga ya, soal dari buku ya. Apa yang terjadi kalau C di titik ujung? Coba aja cari di buku ada soal itu kan. Tapi kamu udah tanya, jadi kita udah bahas ya. Oh iya, baik, Pak. Berarti melihat posisi titik ujungnya di kiri atau di kanannya gitu ya, Pak? Nah, terus pakai uji tanda sama seperti ini. Oh. Oke, baik, Pak. Terima kasih. Yuk, makasih sama-sama. Barusan siapa sih yang bertanya? Saya nggak lihat kamu. Hanina, Pak. Hanina, oke. Suaranya lebih jelas sekarang Hanina ya. Iya, Pak. Mikrofonnya kayaknya on off gitu, Pak. Kadang bener, kadang enggak. Oke. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak, kita lanjutkan subbab 3.4 ya. Lebih seru nih. Subbab 4 adalah tentang masalah maksimum minimum. Jadi ini soal-soal cerita di sini. Ya, pemecahan masalah. Problem solving. Ya. Dan tidak ada teori lagi. Ini udah langsung soal-soal cerita. Kalian terapkan uji turunan pertama, uji turunan kedua, atau yang sebelumnya ya. Yang sebelumnya kita bahas. Dan soal di sini bisa jadi bertanya tentang nilai maksimum atau minimum global. Nah, kalau ada dua nilai maksimum lokal, bisa nggak kalian simpulkan mana yang akan menjadi maksimum global? Kalau yang ditanya
adalah maksimum global. Yang kalian dapat 2 maksimum lokal. Terus apa yang kalian lakukan? Tandingkan kedua nilai maksimum lokal itu kan. Yang lebih besar akan menjadi maksimum global. Secara sederhana seperti itu, tapi tentu kita harus memperhatikan daerah asalnya itu apakah selang yang tersambung atau gabungan beberapa selang yang terpisah gitu ya. Gitu. Itu penting juga seperti soal nomor 3 tadi, X plus per X itu tidak terdefinisi di X sama dengan 0. Jadi daerah definisinya atau daerah asalnya itu gabungan 2 selang itu, hati-hati itu. Ya. Oke. Nanti akan banyak contoh yang memberi pesan juga pada kita ya. Kalau seperti itu kita harus ngapain gitu ya, harus memperhatikan apa. Oke, saya tidak mendengar apa-apa, tapi kalian menyimak semua ya. Jadi tentukan titik pada lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1 yang terdekat ke titik P 1,2. Jadi gambarnya kira-kira seperti ini. Ini X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1. Berarti ini 1 gitu, itu 0, itu 1 gitu ya. Lalu P ini titik 1,2. Di situ kira-kira. Nah, ini yang dicari nih. Yang terdekat. Sebetulnya bisa ditebak sih. Gitu. Yang pasti ada di kuadran pertama gitu ya. Nah, apa yang kita lakukan? Oke, tentu saja ini kita misalkan X, Y. Gitu ya. Nah, yang kita hitung adalah jarak titik tersebut ke P. Jarak titik tersebut ke P. Dan itu ada rumus jarak. Ada rumusnya kan? Jadi, ini ada rumusnya. Jadi si koordinatnya X, Y saya tulis di situ. Yaitu akar X min 1 kuadrat tambah Y min 2 kuadrat. Nah, S inilah yang harus kita minimumkan. Karena di sini terdekat ya. Berarti kita harus mencari nilai minimum S. Tapi, nah di sini ini lesson pertama ya. Kadang kita ogah ada tanda akar. Lalu kita berargumen seperti ini. Meminimumkan S itu sama aja dengan meminimumkan S kuadrat. Kalau S kuadratnya minimum, S-nya minimum kan gitu ya. Nah itu nggak sembarangan sih. Kita harus pastikan hubungan antara S dan S kuadrat. Ya di sini S kuadrat tuh monoton naik ya. Jadi kalau monoton naik di sebelah untuk bilangan positif ya, untuk S positif. Jadi di sebelah kanan 0 monoton naik fungsi kuadrat itu. Jadi kalau S-nya minimum, maaf, kalau S-nya minimum, S kuadratnya minimum juga. Kalau S kuadratnya minimum, S-nya juga minimum gitu ya. Seperti itu. Nah, jadi kita tinjau, jangan S, kita tinjau S kuadrat aja, dan itu kita sebut D gitu ya. Oke? Nah, D kan tidak mengandung akar, jadi kita dapatkan X min 1 kuadrat tambah Y min 2 kuadrat. Dan itu kita uraikan, kita dapat ini. Lalu, nah, ingat persamaan lingkaran. Di sini Y-nya kita substitusikan. Jadi di sini Y sama dengan, bukannya Y sama dengan plus atau minus. Sebetulnya plus atau minus, tapi kita tahu di sini yang kita cari di sini Y-nya positif. Jadi X-nya dan Y-nya positif.
dalam pemecahan masalah seperti ini, pemahaman masalah merupakan hal yang penting dan kita punya solusi awal gitu ya, yang kasar bahwa X dan Y-nya mesti positif di sini. Alias X, Y berada di kuadran 1. Jadi persamaan lingkarannya ya yang bagian atas saja. Oke. Nah, setelah itu baru kita turunkan. Turunkan terhadap X, dx, min 2 tambah 4X per akar 1 min X kuadrat. Oke. Nah, di sini kita dapatkan turunannya 0. Jadi kita sedang mencari titik stasioner. Itu terjadi ketika 4X sama dengan 2 kali akar 1 min X kuadrat. Dan ini dari sini diperoleh X sama 1 per akar 5. Ya, ini kalau dikotret 16X kuadrat sama dengan 4 kali 1 min X kuadrat. Jadi 20X kuadrat sama dengan 4. Jadi X kuadrat sama dengan 1/5 gitu ya. Lagi-lagi ini plus minus. Tapi kemudian kita pilih X yang positif. X yang negatif itu akan memberikan titik apa ya? Kita cari yang terdekat. Sebetulnya X sama dengan min 1/5 penting juga, tapi itu akan memberikan titik yang terjauh. Ya. Lalu kita periksa tanda. Di sekitar 1/5 itu. Negatif. Untuk di sebelah kirinya, nah, Anda harus periksa tanda dari bentuk ini ya. Tanda dari si dx ini. Ini taunya negatif gimana coba? Substitusiin ke F aksen X-nya. Ya nggak ada F di sini. Turunannya maksudnya, Pak. Ya, dan apa yang disubstitusikan? X sama dengan berapa misalnya gitu. Ya, bayangkan Anda substitusikan X sama dengan 0 ya. X sama dengan 0. Kalau X-nya 0, min 2 kan jadinya kan? Gitu. Kalau X, Iya, Pak. ya. Lalu kalau X sama dengan 1, sama 1 nggak boleh. Karena penyebutnya itu jadi 0. Tapi kalau X-nya dekat dengan 1, satunya nggak ikut gitu ya. 0 juga ceritanya nggak ikut sih. Kalau X sama dengan 1, itu kan kayak plus tak hingga gitu ya. Jadi bayangkan 0,9 deh. 4 kali 0,9. Lalu penyebutnya sangat kecil itu. Akar 0,1. Atau X-nya 0,99. Jadi pokoknya X-nya dekat dengan 1. Jadi 1 min X kuadrat itu sangat kecil. Jadi sementara pembilangnya mendekati 4. Jadi besar itu. 4 dibagi sesuatu yang sangat kecil ya. Ditambah, dikurangi 2 ya masih positif lah pasti. Oke? Ya kalau mau substitusikan X sama dengan setengah lebih aman barangkali ya. X sama dengan setengah lebih aman. Jadi kalau habis negatif, turun, lalu naik positif gitu. Maka dia merupakan titik Minimum lokal. ya, minimum lokal. Nah sekarang kenapa kata lokalnya hilang? Karena di antara 0 dan 1 tuh nggak ada yang turun lagi. Jadi gini, si kurvanya tuh habis turun naik. Udah, nggak naik. Nggak habis turun naik. Udah gitu, nggak ada di sebelah kanan 1 tuh nggak ada. Di sebelah kiri 0 ada sih, tapi yang kita cari kan yang di antara 0 dan 1 aja. Maka dia minimum
Jadi ini alasan itu bisa diperkuat alasannya dengan mengacu pada masalahnya ya. Jadi yaitu bahwa titik terdekat itu ada. Ya. Ingat gambarnya, saya pakai warna lain deh, merah-merah terus ini pedes. Ingat gambarnya, lingkaran ini, lalu titiknya di situ. Titik terdekat tuh ada gitu ya. Ada pasti gitu ya. Ya. Dan ketemu satu calon. Masalahnya kalau ada 2 calon baru kita lakukan lagi sesuatu. Tapi kalau hanya ketemu satu, ya berarti dia minimum global gitu ya. Jadi titik terdekat itu koordinatnya 1/5 dan Y-nya dalam hal ini ordinatnya, jadi absisnya 1/5. Ini Y-nya tinggal disubstitusikan aja dari persamaan. Itu ingat Y sama dengan akar 1 min X kuadrat ya. Oke? Ada pertanyaan? Oke, jelas, aman. Terakhir, siapa yang saya panggil ya? Jika udah, kemarin udah I ya. J udah juga. Kak belum ya, Kak? Karen? Iya, Pak. Gimana ini? Mengerti, Pak. Mengerti. Aman. Oke, sip. Nah, sekarang contoh nomor 2. Ini contoh yang terkait dengan soal atau rumus fungsi yang muncul dalam soal yang saya bilang ingat baik-baik fungsi ini. Nanti kita ketemu lagi gitu ya. Ingat nggak fungsi apa itu? Fungsi yang definisinya bercabang gitu ya. Oke, ceritanya begini. Pak Umar akan memagari kebunnya dengan menggunakan 100 meter pagar dan dia ingin menjadikan sebagian atau seluruh sisi gudang yang panjangnya 20 meter, tampak di sini gambarnya. Ups, maaf. Saya mau menulis malah di sini ini gudangnya nih. Ya, si gudangnya itu. Gudang yang sama, gambarnya ada 2 tapi itu gudang yang sama. Maksudnya gini, kita ingin menentukan luas kebun maksimum yang dapat dipagari. Jadi ceritanya lahannya besar lah gitu ya. Lalu itu ada gudang, lalu pagar dibuat. Ini total pagar ini 100 meter panjangnya. Nah, posisinya bisa seperti yang kasus pertama ini. Jadi gudangnya di kasus pertama ini tidak seluruhnya terpakai ya. Katakan ada yang nyisa sedikit gitu ya. Ya siapa tahu dengan cara seperti itu dapat luas yang besar gitu ya. Jadi kita ingin luas yang maksimum. Nah, kasus 2, jadi ini kasus istilahnya. Ini kasus 2. Maaf, itu 2 maksudnya. Kasus 2. Jadi kasus 2
agak melebar ke kanan gitu ya. Kalau kasus 1 menjulur ke bawah gitu ya. Ya, di sini bukan bawah sih kalau dilihat, ini tampak atas ya. Katakanlah ke selatan, yang kasus 2 melebar ke apa istilahnya? Ke timur gitu ya. Kalau kita utaranya di atas. Ya ceritanya seperti ini, nggak ke yang ke arah barat, nggak gitu ya. Jadi lihat gambar ini ketentuannya seperti itu. Jadi yang ini mepet ke kiri, katakanlah di situ di sebelah kiri ada sungai gitu ya, atau tanah orang lah. Jadi nggak melebar ke sebelah kiri. Ceritanya seperti itu. Nah, berapa panjang X ini? Ya, kalau X udah ketemu, Y-nya ketemu juga. Y-nya ketemu juga. Di sini X dan Y tentu terkait gitu ya. Y tentu bergantung pada X. Luasnya tentu bergantung pada X juga. Oke, paham masalahnya? Pertanyaan saya, kalau ini tepat semuanya itu X-nya berapa ya? Jadi barangkali seperti ini persis gitu kepake semua gudangnya. Nah, yang seperti itu berarti X-nya berapa, Y-nya berapa? Ingat panjang pagar total 100. 20 sama 30 ya. Ya, X-nya 20. Y-nya 30. Yang betul. Kan pagarnya hanya seperti huruf U aja itu. Oh, 40. Y-nya 40. X-nya 20 gitu. Iya. Ya, jadi Y-nya 40 ya. Jadi total 40 tambah 20 tambah 40. Nah, bisa juga ini konyol, tapi andaikan kita jadi titik ujung selangnya tuh di mana sih? Andaikan kita jauh ke kanan gitu ya. Jauh ke kanan, terus balik lagi ke kiri ya. Itu ramping banget kebunnya gitu ya. Ya konyol, tapi andaikan itu dilakukan, maka ke kanan tuh maksimum berapa jauhnya? Halo? Berapa maksimum ke kanan? 50 bukan, Pak? Terus balik lagi 50 gitu. Kan balik lagi mentok sampai di sini. Kalau ke kanan 50 berarti nyampe sini 30. Jadi cuma 80 lah. Ini 100 meter totalnya. 70 berarti. 70 balik lagi 30 nggak ketemu dong. 60 Pak, maaf Pak. Nah, 60 dari sini 40 gitu ya. Gitu. Ini kan hitung-hitungan sederhana. Di sini udah ada 20 nih, gitu kan. Oke, ini namanya nanti pemodelan ya. Kita harus cari luasnya. Aduh, maaf. Ini saya belum menyediakan halaman kosong. Saya sediakan halaman kosong. Tapi balik lagi dulu ke gambar tadi. Balik lagi dulu ke gambar tadi. Kita bisa dapatkan di sini. Dalam konteks ini Y-nya sama dengan berapa nih?
kasus pertama ini Y sama dengan berapa di sini? Di sini Y sama dengan 2Y tambah X sama dengan 100. 2Y tambah X sama dengan 100. Jadi ini 100 min X per 2. Betul? Tuh. Jadi untuk kasus pertama, luasnya sama dengan X kali 50 min X per 2. Jadi 50X min X kuadrat per 2. Untuk kasus kedua di sini Y sama dengan berapa nih? Kalau ini Y juga, maka yang sisi ini berapa nih? Berapa tuh? X min 20. X min 20. Jadi total 2X tambah 2Y. 2X tambah 2Y min 20. Ingat baik-baik, 2X tambah 2Y min 20 sama dengan 100. Berarti 2X tambah 2Y sama dengan 120, gitu kan? Ya, di sini X tambah Y sama dengan 120. Jadi, 2X tambah 2Y sama dengan 120. Jadi, X tambah Y sama dengan 60. Oke? Jadi, Y sama dengan 60 min X. Nah, jadi kalau gitu luasnya X kali 60 min X. Nah, ingat nggak fungsi ini? Ini untuk X-nya di antara 0 sampai 20. Kita ikut sertakan 0, walaupun konyol luasnya akan sama dengan 0, tapi ya nggak apa-apa. Kita ikut sertakan aja supaya intervalnya atau selangnya jadi selang tutup. Sementara yang ini X-nya 20 sampai 60. Kalau X-nya 60 tadi konyol juga gitu, nggak tercipta luas ya. Ke kanan 60 balik lagi 40 gitu. Nah, ingat nggak fungsi ini? Siapa yang ingat, siapa yang lupa? Jadi di sini L kita punya fungsi seperti ini. Siapa yang jawab waktu itu ya, mencari titik stasionernya. Sekarang kita cari titik kritis. Titik kritis L. Ini harus lengkap ujung selang ya. Itu X sama dengan 0. X sama dengan 60. Lalu titik stasioner. Dan titik singular. Kalau ada ya. Kita cari sekarang L aksen X. Di sini 50 min X, tapi X mana 20 nggak ikut. Maaf, 60X ini kurang X. 60 min 2X, 20-nya nggak ikut.
ujung selang juga nggak usah ikut di situ. Eh, dari sini kita dapat L aksen 30 sama dengan 0. Jadi X sama dengan 30 titik stasioner. Sekarang apa yang terjadi dengan X sama dengan 20? Maaf, kepencet. Apa yang terjadi dengan atau di, bukan dengan. Apa yang terjadi di X sama dengan 20? Jawabannya titik singular ya. L aksen 20 dari kiri itu limit X menuju 20 dari kiri LX min L20 per X min 20. Singkat kata, itu nanti sama dengan berapa ya? Sama dengan 30 ya. Nantinya sama dengan 30. Sementara turunan kanan di 20 itu limit X menuju 20 dari kanan LX min L20 per X min 20 itu singkat kata akan sama dengan 20. Jadi X sama dengan 20 ini titik singular. Jadi ada 4 titik kritis. Saya perlu 1 halaman kosong lagi. Jadi ada 4 titik kritis. Kalau ada pertanyaan, interupsi boleh ya. Nol, 20, 30, dan 60. Nah, kalau digambar, kira-kira gini. Tanda L aksen X. Tadi di sebelah kiri 50X min X kuadrat per 2. Kalau X-nya dekat-dekat dengan 0, ini positif nih. Antara 20 dan 30, kita sudah pakai 60X min X kuadrat. Jadi turunannya 60 min 2X. 60 min 2X. Positif ini. Lalu negatif. Nah, jadi kurvanya naik, tapi kemudian naik lagi tapi patah gitu ya. Patah di sini. Kemudian turun gitu ya. Ya. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya? L mencapai nilai maksimum di X sama dengan 30. Yang merupakan titik stasioner. Dengan nilai L30 berapa? 60X min X kuadrat. Jadi 60 kali 30 min 30 kuadrat. 900 ya. Meter persegi.
Titik singularnya hampir aja jadi maksimum, tapi masih kalah gitu ya. Bisa jadi di definisi atau di persoalan yang lain titik singular itu maksimumnya. Ada pertanyaan? Jadi kalau dibuat sketsa grafiknya, nol, nol, lalu naik, tadi turunan kanannya itu 20 ya, 60, iya 20 dan jadi naik, masih naik lagi, lalu turun. Jadi, tapi di 20 tuh patah gitu ya, di 20 tuh patah. Jadi di sini ini saya nggak gambar dengan, jadi ini gini, ini patah di sini. Kalau di 30 horizontal ya. Ini horizontal, ini datar ya. Garis singgungnya mendatar. Gitu. Oke? Hanina, Iya Pak, gimana? sedang dipahami Pak. Oke. Oke ya. Jadi seperti itu. Di sebelah kiri Y-nya sama dengan 50x min x kuadrat per 2. Di sebelah kanan ini Y sama dengan 60x min x kuadrat. Parabolanya terbuka ke bawah dua-duanya. Tapi nggak bertemunya di X 920 tuh patah gitu ya bertemunya. Oke, ini contoh ketiga. Mudah-mudahan kalian menjadi semakin tertarik dengan soal-soal seperti ini. Jadi ini soal-soal problem solving ya, soal-soal pemecahan masalah. Senjatanya kalian udah dibekali banyak kan? Ya, Ray, kebayang kamu tuh ini analogi aja. Kamu tuh sudah dipersenjatai dengan banyak senjata ya. Sekarang kamu tuh dilepas gitu ya ke lapangan. Kamu gunakan senjata kamu kalau ada rintangan gitu ya. Atau kalau ada masalah gitu. Oke, contoh 3. Tentukan panjang tangga terpendek yang menghubungkan lantai ke dinding. Ingat Kak, saya pernah menampilkan soal cerita ini kapan? Ayo. Pertama kuliah. Pertama kuliah. Rey, kamu harus dapat hadiah nih. Tapi kamu masih di Pematang Siantar, Rey? Bukan saya yang tadi, Pak. Ya. Tadi, barusan siapa yang jawab? Fadlan, Pak. Fadlan. Fadlan, kamu dari mana, Fadlan? Dari Bandung. Ya ampun, kalau di Bandung mah nanti kapan-kapan kita ketemu ya. Oke. Betul, di awal kuliah saya menampilkan soal cerita ini. Tentu tidak detail, tidak terperinci. Nah, sekarang lebih terperinci. Si dinding itu tingginya 1 meter nih, 1 meter. Maaf, itu udah muncul tuh jawabannya. Ini 1 meter, ini 2 meter gitu ya. Dinding itu berjarak 2 meter. Jadi soal ceritanya sebagian digambar ya. Jadi ini diketahui. Ini juga diketahui.
Nah, yang ditanyakan panjang tangga. Nah, si panjang tangga itu L1 tambah L2, dan ini membentuk sudut yang sama tentunya ya, sudut T, yang dibentuk oleh tangga dan lantai. Lalu ini hayal aja, ada garis hayal pada ketinggian 1 meter ya, itu sudutnya T juga kalau ditarik garis horizontal dari titik atas tembok. Ya, di sini ceritanya, maaf, ini tuh ada tembok, ada pagar gitu ya. Ada istilahnya mungkin ya, saya kira ceritanya sebagian lisan ya, jadi sesuai gambar gitu ya. Lihat gambar gitu ya. Jadi sebagian ceritanya di gambar ini ada pagar nih, ada pagar 1 meter. Lalu ini mungkin di antara pagar dan dinding itu mungkin bunga-bunga mawar yang cantik dan sebagainya gitu ya. Sehingga nggak mungkin tangganya ditaruh di situ gitu. Jadi tangganya harus dari luar pagar gitu. Oke. Nah, panjang tangga L1 tambah L2 sesuai gambar. Dah ya. Nah, L1 dalam hal ini juga L2 itu akan kita nyatakan sebagai fungsi dari T. Jadi masalahnya ini berapa nih T-nya supaya kita dapatkan panjang tangga yang terpendek. Kan kebayang kalau T-nya hampir 0 gitu ya, berarti tangganya kan bisa seperti ini. Ini nanti saya akan hapus lagi ya. Kan bisa seperti ini tangganya. Wah, itu tangganya panjang banget gitu kan. Itu T-nya kecil kan. Jadi ya T-nya jangan kecil-kecil amat dong. Nanti tangganya ke jalan juga gitu ya. Atau ke rumah tetangga nanti. Nah, tapi yang optimal tuh berapa? T yang memberikan panjang terpendek tuh berapa? Kalau T-nya mendekati pi per 2 atau tegak lurus, itu tangganya juga akan menjulang tinggi ke atas gitu ya. Oke, sekarang dalam T, L1 sama dengan 1 per sin T. Kenapa? Karena sin T sama dengan 1 per L1. Ya, jelas ya? Sementara L2 dihitung dari cos T. Karena kita tahu alasnya, cos T sama dengan 2 per L2. Jadi L2 sebenarnya 2 per cos T. Jadi kalau gitu P sama dengan ini. 1 tambah sin T per 2. Maaf kok. 1 per sin T tambah 2 per cos T. Soal seperti ini kan ada di soal latihan ya nggak sama persis tapi mirip ya di soal latihan sebelumnya yang nomor 4 itu. Oke, cari titik stasioner. DP/DT kita hitung. Min cos T per sin kuadrat T tambah 2 sin T per cos kuadrat T. Sehingga DP/DT sama dengan 0 untuk, belum langsung ketemu T-nya. Tapi kalau cos T per sin kuadrat T sama dengan 2 sin T per cos kuadrat T. Wih, diapakan nih? Kali silang, tangan pangkat 3-nya ketemu. Tangan pangkat 3 sama dengan setengah. Sampai sini oke ya? Jadi T-nya arcus tangan 1/4 akar pangkat 3 dari 2. Akar pangkat 3 dari setengah itu 1 per akar pangkat 3 dari 2 gitu ya. Itu kurang lebih 0,67 radian. Ini saya pakai bantuan
kalkulator ya. Sebetulnya kita nggak perlu tahu juga barangkali berapa persisnya. Kita taunya arkes tangan sekian gitu ya. Karena nanti kita hitung 1 per cos dan 1 per sin-nya itu sebetulnya mungkin bisa dari informasi tangannya itu sama dengan 1 per akar pangkat 3 dari 2. Oke, periksa tanda, turunan di sebelah kirinya negatif dan di sebelah kanannya positif. Tadi turunannya apa sih? Gitu ya. Ya, rumusnya agak rumit sih, tapi kalau diperiksa tandanya sebelah kiri negatif, sebelah kanannya positif. Jadi titik tersebut adalah titik minimum. Ya. Di sini arc tangan. Lalu kanan positif. Jadi habis turun, naik gitu ya. Dengan demikian, panjang tangga terpendek itu adalah, ini karena kita menggunakan hampiran untuk arkes tangan 1 per akar pangkat 3 dari 2, jadi kita dapatkan hampiran, dan kemudian dihampiri lagi, itu kira-kira segitu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Ya? Mau bertanya nggak? Enggak, Pak. Oke. Saya sedang mikir kalau tadi tanpa kalkulator gimana ya. Kalau tanpa kalkulator, kalau kita tahu tangan 1 per akar pangkat 3 dari 2. Ya, jadi ada cara untuk kalau tanpa kalkulator gimana gitu ya. Mana warna tanpa kalkulator. Kalkulator. Kita tahu tangan T sama dengan 1 per. Jadi ini sudah tahu. Nah, kalau kita gambar, ini sudutnya T. Berarti di sini kira-kira segitiga sikus. Bukan kira-kira, kita gambar segitiga siku-siku dengan perbandingan tinggi dan alas 1 per 3 akar 2. Atau bisa juga tingginya 1. Ini kan nggak penting ukuran segitiganya, perbandingan trigonometri itu karena kesebangunan ya. Maka dari sini kita peroleh sin T sama dengan, wah ini memang nggak mudah sih. 1 tambah 2 pangkat 2 per 3. Akar pangkat 3 dari 4 ya. Gitu ya. Ya, bukan bilangan yang bagus sih. Cuman ya dapat tetap. Hanya jawabannya ya dalam bentuk
akar-akaran seperti ini. Cos T sama dengan cos T seperti itu. Lalu P itu tadi apa? P sama dengan, dari sini kan kita dapat nanti P sama dengan 1 per sin T tambah apa? 2 per cos T. Tambah 2 per cos T. Jadi bisa dihitung. Tambah 2 per cos T. Nah, jadi 1 per sin T ya akar 1 tambah akar pangkat 3 dari 4 tambah 2 per cos T. 2 akar gitu. Jadi tanpa kalkulator ya dapat gitu. Cuman dalam bentuk akar-akaran seperti itu. Oke? Baik. Saya kira 2 soal ini harus kalian coba sendiri. Sekarang screenshot aja atau nanti tonton lagi videonya. Yang pertama, seperti contoh pertama, tentukan titik pada hiperbola gitu ya. Persamaan hiperbolanya diberikan. Yang terdekat ke titik Q 5,0. Nah, ini hiperbola itu gambarnya seperti apa? Ingat nggak di bab 0? Hiperbolanya 2 per terbuka ke samping kiri dan samping kanan ya. Titik puncaknya Ya. apa? Ya, titik puncaknya apa? 2 dan min 2 ya. Kira-kira seperti itu. Lalu 5,0 ada di mana? Ada di sini. Nah, menurut kalian titik terdekat akan ada di mana? Kuadran berapa? Kuadran? 1 dan 4. 1 dan 4. Kira-kira di situ ya? Nah, ini buat yang mau masuk astronomi bisa membayangkan nih, bisa relate ini nih. Bayangkan itu orbit komet gitu ya. Yang sebelah kanan doang sih, yang sebelah kirinya diabaikan aja. Yang sebelah kiri boleh diabaikan di sini, tidak akan memberi titik terdekat ya. Jadi di sini X positif. Jadi berdasarkan gambar di atas gitu ya, yang relevan. Nah, nomor 2, sebuah pulau kecil berjarak 2 km dari titik terdekat P pada garis pantai. Jadi ini ada garis pantai, lalu ada pulau kecil gitu ya. Kecil banget, itu dilihat dari satelit jauh sekali. Dan ini jaraknya 2 km. 2 km. Itu titik P. Jika seseorang di pulau tersebut dapat mendayung perahunya dengan laju 3 km per jam dan berjalan kaki di pantai dengan laju 4 km per jam, di mana ia harus berlabuh agar sampai di Q yang berjarak 5 km dari P. Oh, gambarnya kurang ke kanan. Tapi Q-nya ada di sebelah kanan. Bayangkan Q-nya di sebelah kanan gitu ya. 5 km. Nah, berlabuh tuh maksudnya apakah mendayungnya langsung ke Q atau mungkin lebih di sini lebih cepat ya. Kalau mendarat di sini di X, lalu kemudian jalan kaki. Gitu.
Kenapa nggak langsung ke Ki? Ya, kecepatan mendayung kan lebih rendah gitu ya. Jadi siapa tahu lebih optimal kalau begini caranya. Tentu saja X-nya di sini paling jangan mendayungnya ke sini lalu berjalan ke Ki, itu mah boros banget gitu ya. Jadi X-nya P-nya sama dengan 0. Berarti di sini X-nya paling kecil 0, paling besar Q-nya 5 kan? Jadi ya 5. X-nya antara 0 dan 5. Nah, kalian cari di mana X-nya. Ya, yang memberikan waktu paling singkat. Gitu ya. Oke, 2 soal ini dicoba. Udah lama nggak ngasih PR. Mungkin ini jadi PR. Tapi dikumpulkannya masih lama deh. Akhir pekan ini jangan diganggu PR. Ini dikumpulkan Rabu. Nah, Selasa. Selasa berarti tanggal berapa ya? 5 Oktober ya. 5 Oktober pukul mungkin pukul berapa? 17 ya. Gitu. Oke, saya akhiri kuliahnya di sini. Saya stop sharing dulu. Saya mau lihat wajah kalian. Coba mana nih? Amelia, Ray, Fahri, Brian, Ida Ayu, Teguh, Karen, Aditya Luki, Agarini. Semua masih cerah. Masih ada kuliah setelah ini? Masih, oke. Ya, Pak. Mengangguk-ngangguk. Ya, semoga kalian tidak lelah menatap layar laptop kalian ya. Di masa masih pandemi ini sebetulnya. Cuman kalau di Bandung udah agak macet juga tuh di jalan-jalan. Banyak yang keluar rumah. Ya, tetap hati-hati ya. Supaya kita bisa bertemu nanti kalau kampus sudah dibuka dan kehidupan normal kembali. Mudah-mudahan. Sampai minggu depan. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Oke. Terima kasih, Silakan Terima live. kasih, Pak. Terima kasih.